Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hextor. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar Python. Oke, sebelumnya kita sudah kenalan dengan perulangan dan juga perulangan bersarang ya. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan dua perintah penting dalam perulangan ya, teman-teman. Jadi, eh, perintah ini ya, kedua perintah ini ya, dalam kasus tertentu itu sangat diperlukan ya, teman-teman. Jadi, perintah apakah yang aku maksud? Jadi, perintah yang aku maksud adalah perintah break dan juga perintah continue ya. Kalau nggak salah di seri pemrograman dasar C++ ya, perulangannya tuh kalau nggak salah ada ya, aku ngebahas berbagai perintah continue ya, seperti ya, berbagai perintah dalam perulangan ya, seperti continue atau break ya. Nah, kalau di Python ya kan itu sama ya, ternyata ya, ada continue dan ada break juga ya, teman-teman. Nah, itu kedua perintah yang dalam kasus tertentu itu sangat diperlukan ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita akan kasih contoh ya. Misalnya kita punya variabel x ya, misalnya ya. Variabel x dengan nilai 10 misalnya ya. Atau mungkin kita nggak usah pakai variabel x saja deh ya kan, kita langsung pakai variabel total ya kan di sini ya. Nah, jadi kita masih pakai studi kasus ya, studi kasus yang perulangan bersarang kemarin ya, teman-teman. Tapi kali ini kita coba pakai for ya lagi ya. Nah, jadi kita siapkan for seperti ini ya. Variabelnya mungkin x ya, variabel x in range sampai berapa ya? Misalnya sampai 5 deh, ya kan? Sampai 5. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya ya, di dalamnya itu ada for lagi ya. For y in range 10 misalnya ya. Nah, kayak kemarin ya. Kayak gini ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita tulis total di sini sama ditambah 1 ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita coba print total seperti ini. Nah, outputnya harusnya adalah 50, ya kan? Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, tuh 50, ya kan? Nah, ini adalah studi kasus yang kita pakai kemarin ya. Saat ngebahas perulangan bersarang ya. Nah, sekarang kita akan ubah studi kasus ini ya kan, kalau ditambahkan break itu seperti apa sih gitu, ya kan? Nah, oke, langsung aja kita mulai ya. Kita bahas break dulu ya. Nah, jadi break itu apa sih? Nah, jadi break itu merupakan perintah untuk menghentikan suatu perulangan ya, teman-teman. Jadi perulangan itu berhenti di saat yang tidak seharusnya ya. Seharusnya dia masih jalan gitu ya kan, karena kondisinya masih terpenuhi gitu loh. Nah, karena kondisinya masih terpenuhi, harusnya dia masih jalan gitu kan, tapi gara-gara perintah break ya kan, kita bisa memaksa ya kan, perulangan ini tuh untuk berhenti gitu loh ya kan, walaupun kondisinya masih memenuhi gitu loh ya kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk break. Nah, sekarang kita akan coba aplikasikan eh, perintah break tersebut ke dalam program kita ya. Misalnya ya, kita kasih if ya, misalnya ya, jika y ya, jika y di modulo 2 sama dengan sorry, jika y apa ya, jika y kurang dari 10, sorry, logikanya gimana ya, logikanya gini deh, jika y lebih besar dari 5 ya, dari 4 deh. Nah, seperti ini ya. Jika Y lebih besar dari 4 ya, maka kita kita suruh break ya. Kita akan hentikan perulangan yang kedua ini ya. Nah, jadi perulangan yang kedua ini itu akan kita hentikan. Nah, seperti itu ya. Jika Y lebih besar dari 4 atau mungkin jika Y sama dengan 4 deh. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya.
Nah, berarti ya kan dia mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti ya kan berarti ketika Y-nya sama dengan 4 ya kan, maka dia akan terhenti ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya kan dengan adanya perintah break, output dari total ini tuh berapa sih sekarang? Nah, kita lihat. Oke. Dan kalau kita lihat outputnya cuma 25, bukan 50. Loh, kok bisa? Ya kan? Kenapa itu terjadi? Karena ya kan perulangan yang di sini itu cuma terjadi sebanyak 5 kali, bukan 10 kali ya. Nah, jadi ya kan karena perulangan yang ini itu terjadinya 5 kali, ya kan maksudnya 5 iterasi ya. Maka otomatis ya kan eh, totalnya ini nih jumlahnya tuh adalah 5 dikali 5 ya kan. Nah, iterasi yang ini tuh 5 kali dikali iterasi yang ini tuh 5 kali ya kan. Jadi 5 kali 5 25 hasilnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena ketika Y-nya itu sama dengan 4, itu udah kita hentiin ya kan perulangannya ya kan. Jadi kita nggak nunggu Y-nya tuh 9 ya kan baru perulangannya terhenti. Tapi ketika Y-nya sudah sama dengan 4 ya kan, maka perulangannya terhenti gitu loh ya kan. Nah, mungkin kita akan coba visualisasikan biar lebih jelas ya. Kita coba print print ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya. Nah, seperti yang kita lihat ya, dia cuma sampai 4. Nah, dia cuma sampai 4 ya kan. Nah, dia ngulang lagi dari 0 ya kan, setelah 4 ya kan, ngulang lagi, akhirnya sampai jumlahnya ini nih ada 25 ya. Nah, seperti itu ya, ada 25 iterasi ya. Nah, jadi dia mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika 4 ya kan dia stop ya kan. Nah, tapi beda cerita kalau misalnya kita nggak pakai break ya kan. Nah, kalau kita nggak pakai break ya, kita hapus sih misalnya nih ya. Nah, maka outputnya seperti ini ya kan. Nah, dia eh, terus mengulang sampai 9 ya kan. Ketika Y-nya 9 baru stop ya kan. Nah, karena ya kan ketika Y-nya 9 ya kan, maka jumlah iterasinya itu udah ada 10 gitu loh ya kan. Nah, gitu ya, udah ada 10 iterasi gitu loh ya kan. Nah, seperti itu ya kan. Nah, tapi karena kita pakai break ya kan, ketika Y-nya sama dengan 4, maka ketika Y-nya sama dengan 4, iterasinya itu dihentikan ya. Nah, Y yang keempat itu iterasinya tuh kelima gitu loh ya kan. Nah, karena Y-nya kan itu kan dari 0 gitu kan. Nah, berarti ya kan ketika Y-nya 4 itu iterasinya sudah ke 5 ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Makanya dia sampai 4 aja nih ya kan. Kalau kita lihat ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, jadi itu sekilas tentang perintah break ya. Jadi singkatnya break itu kayak menghentikan paksa ya kan suatu perulangan ya kan pada kondisi tertentu gitu loh ya kan. Jika kondisinya terpenuhi ya kan, maka kita hentikan gitu loh ya kan programnya gitu loh ya kan. Sorry, bukan program ya, tapi eh, perulangannya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk perintah break ya. Nah, sekarang kita akan coba perintah continue lagi ya. Nah, tapi sebelumnya kita definisikan dulu continue itu apa sih. Nah, jadi perintah continue itu merupakan perintah untuk melewati suatu iterasi dalam perulangan. Nah, jadi misalnya dalam kondisi tertentu ya, misalnya iterasi kedua ya kan itu nggak diperlukan, jadi kita pengen iterasi kedua itu di skip aja ya kan. Nah, itu bisa banget ya kan, iterasi kedua tuh di skip aja gitu loh ya kan. Nah, itu bisa banget caranya tuh pakai continue ya. Nah, gitu ya. Nah, gimana sih cara pakai continue ini ya kan. Nah, oke, kita akan aplikasikan langsung ya ke dalam perulangan persarang ini ya. Misalnya ya kita pengen suatu iterasi itu di skip ya kan. Suatu iterasi di skip ya kan ketika Y-nya itu genap ya. Nah, gitu ya. Jadi kita coba ya, misal jika Y itu di modulo 2 sama dengan 0, maka kita continue. Nah, seperti ini ya. Nah, pastikan ya kan kita nulis perintah continue ini itu di awal di baris yang paling atas ya kan, bukan yang paling bawah. Karena kalau kita nulisnya yang paling bawah, maka ya sama aja ya kan. Sama aja kita
nggak nulis continue gitu loh ya kan. Nah, tapi kalau kita nulis continue-nya di paling atas, maka ya kan yang ini nanti nggak bakal dieksekusi gitu. Yang ini bakal di skip gitu loh. Tapi kalau kita nulisnya di bawah, ya sama aja bohong, ya kan? Karena ya kan setelah perintah continue, nggak ada perintah apa-apa lagi, ya kan? Jadi emang tanpa kita tulis continue pun, eh, apa namanya, perulangan emang pada akhirnya bakal lanjut ke iterasi berikutnya gitu loh, ya kan? Apa namanya, karena perintahnya udah habis gitu loh, ya kan? Nah, jadi pastikan saat kita nulis continue tuh di paling atas ya. Nah, di baris yang paling atas seperti ini ya contohnya. Di baris paling atas dalam perulangan. Nah, mungkin langsung aja kita coba run ya, kira-kira outputnya akan seperti apa. Nah, kalau kita lihat ya, di sini cuma apa namanya, yang ditampilkan cuma Y yang ganjil ya, bukan Y yang genap ya kan. Nah, yang Y genapnya yang 0, 2, 4, 6, 8 itu pergi kemana ya kan. Nah, mereka tuh di skip gitu loh ya kan, di skip oleh continue ya kan. Nah, gitu ya kan, karena ya kan di sini ya kan logikanya adalah jika Y itu di modulo 2 itu sama dengan 0, maka apa namanya, perulangan apa namanya, maksudnya iterasinya bakal di skip gitu loh ya kan. Nah, jadi iterasi pertama ya kan Y-nya kan 0 ya kan. Nah, 0 di modulo 2 ya 0 ya kan. Nah, karena apa namanya, karena 0 di modulo 2 itu sama dengan 0, maka dia bakal continue skip gitu loh ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi dia bakal skip ya kan. Nah, makanya ya kan print Y itu nggak akan berlaku ya kan. Harusnya ya kan print Y ini bakal berlaku ya kan. Muncul angka 0 di sini, tapi nolnya nggak ada ya kan. Karena yang ini di skip ya kan. Nah, yang ini itu juga di skip teman-teman. Pokoknya ya kan, eh, pokoknya semua apa namanya, semua perintah yang apa namanya, yang ada di bawah continue ya kan, yang barisnya itu di bawah continue ya kan, ketika continue-nya aktif ya kan, maka dia bakal di skip gitu loh ya kan, perintahnya tuh bakal di skip. Tapi kalau misalnya if-nya ini nggak nyala, maka continue-nya otomatis nggak nyala ya kan. Nah, kalau continue-nya nggak nyala ya kan, maka ya otomatis yang ini itu bakal tetap dieksekusi ya. Nah, jadi bukan berarti ya kan setiap iterasi ya kan karena ada continue ya kan dia bakal di skip terus ya kan. Nah, enggak ya. Tapi karena kita pakai if di sini ya kan, artinya hanya di kondisi tertentu aja continue-nya diaktifkan gitu loh ya kan. Bukan setiap iterasi diaktifin terus continue-nya ya kan, gitu-gitulah pokoknya ya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang ya kan coba kalau kita ganti seperti ini ya kan, logikanya kita ganti seperti ini, maka outputnya juga bakal beda ya kan. Nah, yang keluar ada hanya angka genap aja ya kan, karena di sini kita pengen eh, angka ganjilnya itu di skip gitu loh ya kan. Jika y-nya ganjil, maka kita jalankan continue ya kan. Nah, jadi yang ini di skip ya kan. Makanya di sini nggak ada angka 1, 2, 3, 2 ada ya, sorry ya. Angka ganjilnya ya, maksudnya yang nggak ada ya, 1, 3, 5, 7, 9-nya nggak ada di sini ya kan. Nah, cuma 2, 0, 2, 4, 6, 8 ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pastikan ya, intinya ya, perintah continue ini pastikan kita harus letakin di paling atas ya. Tapi pertanyaannya apakah harus selalu di paling atas ya kan? Jawabannya sih enggak juga ya kan? Karena ada kalanya ya kan, suatu perintah itu nggak pengen kita skip gitu loh ya kan. Perintahnya tuh nggak pengen kita skip gitu loh ya kan, ketika suatu perulangan itu terjadi continue gitu loh, suatu kondisi ya kan, itu membuat memicu continue terjadi gitu loh ya kan. Misalnya di sini kalau kita lihat ya, output yang paling bawah kan 25 nih ya kan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena ya kan yang ini itu bakal di skip gitu loh ya kan. Yang ini juga akan ikut di skip ketika y-nya itu ganjil ya kan. Nah, sekarang kita pengen gimana caranya biar biar output yang paling bawah di sini tuh tetap 50 gitu loh ya kan. Nah, jadi caranya adalah total ini ya, yang ini ya, itu kita pindahkan ke paling atas, di atas continue. Nah, seperti ini ya kan.
Nah, karena posisi total yang ini itu di atas continue, ya kan, maka secara otomatis ketika continue-nya aktif, ya kan, maka yang di skip itu cuma yang ini doang, ya kan, yang ini tuh nggak akan di skip, ya kan. Nah, mungkin ya kan langsung kita coba ya, lihat outputnya. Tuh, kalau kita lihat outputnya kembali 50, ya kan, karena kenapa? Karena nggak di skip gitu loh, ya kan, entah itu y-nya ganjil, entah itu y-nya genap, ya kan, pokoknya dia bakal jumlahin terus gitu loh, tambah satu terus pokoknya, ya kan. Nah gitu, ya kan. Nah yang di skip itu cuma print y-nya aja gitu loh, ya kan. Nah print y-nya aja yang di skip gitu, ya kan. Nah gitu ya, jadi intinya ya, perintah continue ini selalu diletakkan di paling atas. Maksudnya di paling atas itu maksudnya di apanya diletakkan di posisi di atas ini ya, di atas apa ya, di atas perintah yang ingin kita skip gitu loh, ya kan. Nah gitu ya. Sedangkan perintah yang nggak pengen kita skip, maka posisinya harus di atas continue ya. Nah biar nggak di skip juga gitu loh, ya kan. Oke. Nah mungkin sampai sini ada yang bertanya lagi nih, ya kan. Kira-kira apa jadinya kalau continue-nya ini nggak pakai if? Misal kayak gini ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya kan kalau misalnya kita cuma tulis continue seperti ini tanpa adanya if? Oke, mungkin aku sendiri penasaran, mungkin langsung kita coba aja ya, run. Apa yang terjadi? Dan ternyata ya kan yang terjadi adalah benar banget. Perintah continue akan selalu dijalankan ya, teman-teman. Nah, jadi setiap iterasi, pokoknya ya, setiap iterasi ya kan perintah continue akan selalu dijalankan ya kan kalau nggak ada if-nya ya. Kalau nggak ada percabangan ya kan. Nggak ada kondisi pemicunya gitu loh. Pokoknya kita cukup tulis continue aja ya kan, maka dia bakal skip gitu loh ya kan. Dia akan selalu skip yang printnya ini ya kan setiap iterasi ya kan, makanya nggak ada lagi nih ya kan 0, 2, 4 ya kan, nggak ada lagi ya kan, cuma 50 doang ya kan dari sini ya kan yang kelihatan gitu ya kan, karena ya di skip ya kan, selalu di skip di setiap iterasi gitu. Nah gitu ya teman-teman, jadi pastikan ya secara umum ya biasanya continue ini pakai if biasanya ya. Kalau kalau continue-nya nggak pakai if, itu mah sama aja bohong gitu loh, ya kan. Kayak buang-buang kode gitu loh, buang-buang baris kode gitu loh, ya kan. Daripada kita nulis continue kayak gini, ya kan, mending kita nulis kayak gini aja, ya kan. Nah, selesai, ya kan, kayak gini doang jadi, ya kan. Nggak usah pakai continue, ya kan. Tuh, sama aja, ya kan, 50, ya kan, outputnya, ya kan. Jadi nggak perlu lagi kita nulis continue, ya kan. Ya cukup kita hapus saja, ya kan, baris kode yang pengen selalu kita skip, ya kan. Nah, gitu ya. Biar kodenya lebih efisien gitu ya kan, daripada buang-buang baris kode gitu kan. Nah jadi biasanya yang paling umum sih pakai if ya biasanya untuk perintah continue. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang perintah break dan juga perintah continue. Semoga dapat dipahami ya. Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau nonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!